warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Said, guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti dan mahasiswa PTG dalam jabatan tahun 2024 di LPTK UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon pada tanggal 17 Oktober 2024 akan melaksanakan ujian kinerja atau UKIN di SMA 5 Negeri Cirebon. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, ini dulu sudah kalian perkenalkan suara Bapak ya. Silakan kalian disiapkan. Kalian duduk rapi. Ya. Lapor hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 kelas 11 2 Syekh milik belajar KRI. Baik, kembali tempat pimpin doa. Baik, lupa. Sebelum mulai belajar, alangkah baiknya kita berdoa sesuai bacaan masing-masing. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Berdiri. Ucapkan salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Duduk kembali. Baik anak-anakku semuanya, setelah kita pada berdoa, Bapak lanjutkan dengan mengecek kehadiran. Nah, untuk kali ini Bapak akan mengecek, tetapi tidak semua disebutkan ya. Bapak akan menanya yang tidak masuk hari ini siapa? Pada. Baik. Kemudian siapa lagi? Oh ya, pada kenapa tidak masuk padanya? Oh, ada Isten. Baik. Kemudian siapa lagi? Zaina. Kenapa Zaina? Sakit. Baik. Zaina sakit ya. Kita terus siapa lagi? Anida. Oh. Anida izin apa sakit? Sakit. Terus siapa lagi yang tidak masuk? Aldona Vanessa. Baik. Terus siapa lagi? Sudah. Berarti berapa? 3 orang? 4 orang yang tidak masuk, yang 1 dispen, yang 3-nya sakit. Baik. Kita doakan yang sedang dispen, katanya Kokota ya. Semoga berhasil, sukses, dapat juara. Yang lagi sakit, nah ini yang lagi sakit semoga lekas sembuh, bisa beraktivitas kembali, ketemu dengan kalian, belajar bersama lagi ya. Baik, amin. Baik anak-anak semuanya, seperti biasa sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan sama-sama membaca suratul Fatihah. Kita hadiahkan untuk orang tua kita, baik yang masih ada maupun sudah tiada, untuk guru kita yang baik yang sudah tiada maupun masih ada. Karena tanpa jasa-jasa mereka kita tidak akan bisa belajar seperti ini ya. Oleh karena itu mari kita sama-sama membaca suratul Fatihah. Hadis ala kulli sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa jami'il anbiya'i wal mursalin was sahabati wa tabi'in wa malaikatil muqarrabin wa jami'i syafi'ina wa ustadina. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna
والآبائنا وآبائكم وأمهاتنا وأمهاتنا المسلمين والمسلمات شكرا لنا أبو الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semangat masih? Baik, hari ini hari apa? Tanggal 17 apa? Nah, kalau bapak nanya itu, bapak pengen lihat kefokusan kalian. Masuk fokus enggak? Ya, baik. Anak-anak semuanya, motivasi hari ini adalah kita perlu saling memberikan nasihat atau saling bertukar nasihat menasehati, karena ingat-ingat anak-anak semuanya, Al-Quran sudah memberikan gambaran bahwa di surat Al-Asr, wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Di situ kita suruh saling memberi nasihat. Ya. Nah, nanti juga motivasinya juga ada kaitannya dengan pembelajaran yang kita akan pelajari. Tepuk semangat. Terus baik itu. Jadi insya Allah dengan tepuk semangat ini kalian tambah semangat belajar. Ingat, belajar agama itu jangan disepelekan. Ya. Baik anak-anak semuanya, materi yang kita akan bahas kali ini adalah, tapi sebelum masuk ke situ bapak pengen tanya ke kalian, masih ingat nggak kemarin tentang apa materinya? Tentang menghindari perkalian pelajar, terus apa lagi? Narkoba, apa lagi? Menurut minuman keras. Jadi kemarin kita belajar tentang menghindari perkalian pelajar, narkoba dan minuman keras. Itu masuk ke kalian apa? Iman, akhlak. Sekarang kita masuk ke bab yang berapa? Keberapa? Bab keempat. Iya, ini masuk fokus ya. Jadi anak-anak semuanya, bab keempat ini kira-kira tentang apa? Ayo, tentang dakwah. Baik, ini bapak tanya ke kalian. Tadi bab keempat itu tentang dakwah, khutbah, terus apa tadi? Tabligh. Nah, bapak tanya ke kalian, kira-kira, awas kira-kira, dari tiga istilah tadi, apakah sama pengertiannya? Ayo, silakan. Siapa yang mau jawab? Sama ragu. Kalau orang belajar itu tak salah, itu masih diwajarkan, namanya juga orang belajar. Baik, apa kira-kira? Apakah sama pengertiannya dakwah, khutbah, sama tabligh? Beda. Gimana, Tengkul? Kalau gimana? Dakwah mengajak, artinya menyampaikan, khotbah itu pidato. Baik, tadi kita berkata terus dulu ya. Ya, kita dulu. Baik, karena awalnya itu adalah kalian baru dikasih tahu tentang apa itu khutbah, apa itu tabligh, apa itu dakwah.
Jadi sekarang ini untuk memantapkan kalian dalam pengetahuan awal atau aktivitas ya, makanya sekarang coba kalian isi dulu kertasnya, tes awalnya ya. Yang sudah Bapak kirim di Classroom, silakan dibuka Classroomnya. Pertanyaan awal. Baik, so sekarang pertanyaan awal. Ya, sudah dibuka pertanyaan awal. Silakan isi. Sekarang setelah kalian mengisi tentang apa ya, tes awal, kita akan masuk ke ini. Nah, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Nah, fokus ya, sudah. Sekarang kita masuk ke tujuan pembelajaran. Apa yang harus kita dapat? Apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Kita lihat ada 4 tujuan pembelajaran. Kelihatan? Nah, kita lihat pertama adalah tujuan pembelajarannya adalah satu kalian peserta didik mampu menganalisis ketentuan dakwah, khutbah dan tabligh itu berdasarkan Al-Quran dan hadis. Berikutnya tujuan kedua adalah peserta didik mampu menyusun teks khutbah. Nah, kemudian berikutnya peserta didik mampu mempraktekkan cara dakwah dan khutbah yang baik. Berikutnya adalah yang terakhir, mampu menghasilkan proyek berupa awas. Pertama, tes khutbah, presentasi, dan poster. Itu tujuan pembelajaran hari ini. Masih semangat semuanya? Masih. Baik. Berikutnya anak-anak semuanya, hari ini kita model pembelajarannya adalah PJDR. Apa itu PJDR? Itu artinya kalian membuat proyek. Jadi nanti alurnya kalian akan Bapak berkelompok, karena ini kebetulan dulunya sudah berkelompok. Nanti Bapak akan minta masing-masing kelompok itu akan membuat proyek. Nanti Bapak proyek itu enggak ada ketentuannya, kemudian ada waktunya. Terus nanti setelah proyek kalian selesai, setelah sudah diskusi dengan teman-teman, maka nanti kalian akan akan memaparkan isi dari proyek itu ya. Nah, ketika ada yang memaparkan isi proyek itu, nanti kelompok yang lain boleh menanggapi. Ya, siap ya semuanya ya? Siap. Baik, itu jadi tujuan pembelajaran sudah, kemudian langkah pembelajaran kali ini kita sudah. Nanti kita bikin kelompok, kemudian masing-masing kelompok akan membuat proyek. Setelah membuat proyek, kita tentukan waktunya berapa menit. Setelah itu kalian baru setelah dikasih waktunya kalian silakan diskusi. Setelah diskusi sudah selesai, kita nanti mempresentasikan. Nah, setelah itu baru kita refleksi. Masih semuanya? Masih. Baik. Sebelum masuk ke langkah berikutnya, yaitu tentang kegiatan ini, bagaimana kalau kita SBD dulu. Nah, 1, 2, 3 pagi. Oh, ini mantul. 1, 2, 3 malam. Ada yang siapa di belakang orang? Harusnya kalau malam begini. Baik, ulang lagi ya, ulang lagi. Baik, konsentrasi. 1, 2, 3 siang. Baik, 1, 2, 3 pagi. 1, 2, 3 sore. Ih, mantul ya. Satu lagi. Siap ya? Acak-acaknya. 1, 2, 3 malam. Kok ada yang mau? 1, 2, 3 siang. 1, 2, 3 pagi.
Silakan simak, catat poin-poinnya. Nah, sebagai bekal untuk akan bapak tanya dari materi ini. Baik, kita play ya. Ya semuanya. Silakan simak. Sambil baca bareng-bareng. Baik, anak semuanya, tadi kalian sudah sama-sama menyimak ya tentang isi video yang di play tadi. Sekarang adalah Bapak pengen tahu nih, sejauh mana kalian memahami dari isi video tadi. Baik, siap ya? Semangat semuanya? Semangat. Jangan tegang dong kalau mau ditanya. Biasa. Baik, tadi video itu menerangkan tentang apa? Kenapa? Boleh angkat tangan. Siapa? Jangan ragu tadi. Siapa? Kau silakan. Atau para? Ya. Gimana? Menjelaskan tentang perbedaan khutbah, tabligh, dan dakwah. Dakwah. Apa katanya? Menjelaskan perbedaan tabligh, khutbah, dan dakwah. Baik. Itu ya berarti ada 3 poin yang kita akan bahas. Ya. Sekarang apa sih salah satu rukun dari khutbah? Ayo, salah satunya aja, silakan. Siapa yang mau jawab? Siapa? Ayo, coba. Membaca hamdalah. Keren. Ya, ada lagi? Siapa? Baik. Apa? Membaca syahadat. Masuk kan tadi? Masuk bagian dari? Baik. Kita kasih hafizah. Iya. Ada lagi. Ya, apa? Membaca sholawat itu masuk syarat apa rukun khutbah? Rukun khutbah. Iya, bagus. Iya. Baik. Itu ya. Jadi kalian sudah sebagian memahami tentang isi khutbah tersebut. Sekarang anak-anak semuanya, nih berikutnya adalah sifat yang kedua. Kalian akan membuat project. Nah, project itu nanti kita bikin 3 aja ya, yaitu membuat teks khutbah, membuat poster tentang khutbah, artinya bukan tentang ya, tadi membuat poster isinya itu dakwah. Ya, berikutnya yaitu membuat presentasi baik PPT maupun yang lainnya. Baik, siap? Nih, LKPD-nya Bapak sudah siapkan. Ini sudah Bapak siapkan LKPD-nya. Nah, sekarang mana nih yang mau bagian proyek pertama, yaitu membuat teks khutbah? Kira-kira yang tepat laki-laki atau perempuan? Kenapa? Oh, jadi laki-laki. Jadi kita sepakat ya, yang proyek pertama membuat teks khutbah diserahkan ke kaum adam, kaum laki-laki. Baik, nanti Bapak serahkan. Ini LKPD-nya, silakan dipelajari ya, kita pelajari. Benar nggak itu? Berikutnya tentang membuat presentasi. Kira-kira mana nih? Ini apa ini? Nanti besok. Tuh, boleh. Siapa tadi yang menang? Besok ya, sudah. Oh, sebentar lagi saja ya. Baik, jadi yang bagian tadi mana? Presentasi kelompok ini. Oh, baik. Kelompok silakan dipelajari apa tugasnya. Berikutnya berarti ini satu apa berarti? Jelas bikin poster. Silakan. Baik, anak-anak semuanya. LKPD sudah kalian dapatkan. Ya, silakan kalian mengikuti perintah yang di LKPD. Yang bagian khutbah nanti akan membuat teks tentang khutbah. Yang bagian presentasi akan
membuat PPT tentang isi materi kita hari ini, ya, dakwah dan seterusnya. Dan yang bagian poster, silakan kalian bikin poster yang isinya tentang dakwah, ya, silakan. Usahakan, di dalam LKTB itu kan sudah ada rubriknya, ya, sudah ada rubrik penilaiannya. Kalian harus ikutin di rubrik ini. Contoh, untuk yang poster aja, untuk yang tas kubah, ini sudah di dalam tas kubahnya harus ada hamdalannya, harus ada sholawatnya, gitu kan, dan seterusnya. Berikutnya yang apa nih? Yang bagian presentasi juga nanti sama, ya, ada beberapa slide, gitu kan. Dan untuk yang bagian poster, ya, poster kita juga nanti sama. Kalian tinggal pilih materinya. Di situ ada materinya berapa? Ada materi hidup damai tanpa bullying, ada tabligh menyebarkan kebaikan dan ilmu. Silakan dirumuskan dengan teman sekelompoknya. Yuk, silakan. Silakan. Ini sudah 2. Ya, sudah. Bapak kasih waktu penjadwalannya karena kita ini sifatnya langsung, ya, tanpa keluar proyeknya. Jadi gimana kalau Bapak kasih waktu kira-kira 15 menit kalian untuk merumuskan nih tentang proyek-proyek yang sudah diberikan. Baik, tadi sudah ditentukan penjadwalannya sudah. Kalau sekarang kalian hasilnya seperti apa ini? Mana hasilnya? Ini yang bagian khutbah, yang bagian membuat presentasi, ya. Mana kita lihat hasil presentasi, hasilnya proses atau ini yang ini seperti apa? Desain apa gimana desainnya? Di sini atau Bapak lihat, baik ini, kemudian ini belum. Oh, belum ketik. Jadi ini masih ada kekurangan, ya, masih ada kekurangan, yaitu ayatnya, kemudian pengertiannya. Baik, silakan dilanjutkan, ya. Semangat semuanya. Ayo semangat, ya, jangan kendor. Nanti setelah itu kita masuk ke sintak berapa? Sintak 5. Kalian akan memaparkan atau menjelaskan dari hasil proyek yang sudah kalian buat. Baik, sudah siap semuanya? Sudah. Gimana pemulaian? Bapak lihat, ya, langsungnya, ya. Kita lihat langsungnya. Apakah tidak mau sudah? Siapa yang pertama kali akan memaparkan proyeknya? Siap? Siap semuanya? Baik, 1, 2, 3. Sudah ada, ya, atau apa, urutan yang presentasi. Tadi kelompok berapa yang pertama maju? 1. Yang kedua kelompok
masing-masing kelompok. Baik, silakan untuk kelompok satu dulu. Kelompok satu akan memaparkan itu tentang khutbah ya. Tentang ini. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi wa tahbihi ala madin zaman. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul munazzahu 'anil ismiyati wal zinati wal zamani wal makan. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi kana bil Qur'an. Amma ba'du. Allahumma ighfir Amin. wal muslimina wal muslimat. Amin. Allahumma Amin. wal mu'awwadzina wal mihana wa sadiqan wal mihana wa azhara minha wa mabatuna amalanina Indonesia wa sultan masailil buldanin muslimina amatan ya rabbal alamin. Allahumma amin haqqo wa jangan baru wa inna batila batilan wa jangan bidaba rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azim yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Bagaimana? Sudah disampaikan belum? Kalau komplit ya dari perwakilan 11 2. Baik. Terima kasih. Boleh duduk. Terima kasih. Kita akan selesai dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami, yaitu Poster. tentang bullying stop Kebeli. bullying. Ya, silakan. Jadi Silakan. di dalam poster ini tuh Oh, silakan. Ya, silakan. ini ada bentuk bullying. Yang pertama ada verbal bullying. Verbal bullying itu bullying secara verbal atau kayak yang jadi lisan gitu. Ya. Contohnya itu kayak misalnya gesekan. Jika Itu disengaja ya. Kemudian yang bisa kami sampaikan, terima kasih. Jika ada yang bertanya, silakan. Baik, siapa yang mau menanyakan tentang isi dari poster kelompok ini? Baik, siapa? Ya, siapa? Berdua? Siapa dulu? Oh, dari silakan disebutkan nama dan kelompok mana? Nama saya Farida dari Kelompok dua. mau nanya, kenapa sih bullying itu sering terjadi di kalangan masyarakat? Sesuai belajar gitu ya. Baik. Ya, ditampung dulu atau langsung dijawab? Tampung dulu. Baik. Siapa tanya yang nanya ini? Ya. Saya masih mencoba dari satu yang bertanya, apa dampak psikologi dari kasus bullying? Ya. Jawab pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa bullying itu terjadi di kalangan remaja? Biasanya pelaku ini kurangnya empati dan juga pengetahuan atau bisa juga karena gangguan psikologis. Karena hal itu bisa menyebabkan bullying dari kalangan remaja. Ada tambahan? Silakan. Sudah? Yang dijawab yaitu bisa menyebabkan depresi, trauma, hilangnya sayang sendiri, bahkan rasa takut. Ya. Bagaimana? Sudah? Sudah merasa puas dari jawaban itu? Baik. Sekarang silakan ditutup. Silakan ditutup. Karena kita waktu yang terbatas ya, jadi silakan ditutup. Sekian yang bisa kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil dari proyek kami, yaitu mengenai dakwah berbentuk
Kesimpulannya adalah berdakwah merupakan kewajiban bagi setiap manusia. Namun demikian berdakwah tidak harus dengan ceramah. Hal tersebut dibuktikan oleh komunitas Muslim atau MMDI bertujuan menyampaikan nilai-nilai dakwah melalui karya visual, melalui poster-poster, menjadi materi-materi dakwah yang Silakan buka sesi tanggapan atau tanya jawab. Ada yang mau bertanya atau mau mana? Ada dua. Saya biasa dari Muhammadiyah dan bertanya apakah bapak ini harus seorang ustaz atau kiai? Apa kita yang sebagai pelajar itu tidak boleh berdakwah? Ya, sudah dipahami pertanyaannya ya. Langsung jawab apa di tampung? Tampung dulu. Baik, berikutnya. Saya Muhammad Basyarullah dari kelompok 1. Apa media yang paling efektif untuk berdakwah di zaman sekarang? Izin menjawab pertanyaan dari awal, apakah dakwah itu harus secara kiai? Iya. Tidak ada syarat untuk berdakwah itu harus secara kiai. Mengajar seperti itu juga boleh. Karena yang penting niat atau kemampuan menyampaikan secara lisan berdakwah sebagai seorang pelajar. Iya. Bagaimana? Iya, silakan. Iya. Lanjut pertanyaan berikutnya. Siapa yang jawab? Ya. Menjawab pertanyaan dari Saiful, pertanyaannya itu media yang paling efektif untuk berdakwah pada saat ini kan zaman modern, mungkin dapat melalui media sosial seperti salah satunya kayak YouTube, Facebook, TikTok atau Instagram. Sudah? Di mana yang bertanya? Baik. Sekian hasil dari tugas proyek kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman semua, sekarang adalah waktunya kalian kita refleksi ya. Masuk ke sifat berapa? Masuk sifat ke-6, yaitu kita merefleksi dari pembelajaran tadi. Nah, gimana anak-anak semuanya? Jadi pengalaman belajar gimana tadi? Mau bikin proyek? Seru tidak? Seru. Asik? Asik. Kesempatan ke kalian untuk mengoreksi atau memberikan masukan. Gimana kira-kira masukannya? Gak apa-apa. Gimana tadi? Bikin posternya secara langsung. Oh, bikin posternya secara langsung. Jadi posternya bukan digital ya? Oh iya. Iya cuma gini karena kita lagi belajar secara langsung. Kita kan kalau bikin poster langsung bisa sebenarnya, tapi butuh alat-alatnya banyak ya. Ya baik. Baik anak-anak semuanya, kalian sudah ini mari kita coba kalian jawab soal kuis dari Bapak ya. Sebelum masuk ke soal sumatif, kalian jawab kuis dari Bapak. Nih anak-anak semuanya, silakan. Sudah siap? Sudah siap akan menjawab kuis? Ya, karena ini adalah jadi kalian akan menjawab ini. Silakan ya. Baik, 1 siap, 2, 3. Perhatikan. Seorang hakim pada jemaah di latar diri dan menadam. Apa pendekatan yang tepat untuk membuat isi itu lebih efektif? Nah, ayo kira-kira siapa yang bisa menjawab? Baik, ya. Jawabannya menggunakan ilustrasi Ya. dan contoh kehidupan sehari-hari yang Ya, menggunakan contoh. Iya, baik. Kita kasih tepuk tangan. Baik, Bapak akan menyimpulkan pembelajaran hari ini. Anakku semuanya, pembelajaran hari ini adalah kita membahas tentang khutbah ya. Kita membahas tentang khutbah. Ya, kita membahas tentang khutbah. Kesimpulannya adalah anakku semuanya bahwa yang namanya dakwah, yang namanya khutbah dan yang namanya tabligh itu intinya sama, yaitu mengajak kebaikan, mengajak orang untuk lebih dekat dengan Tuhan. Adapun medianya, caranya pun berbeda-beda. Kalau zaman sekarang, zaman sosmed, ayo kita
berdakwah menggunakan sosmed, karena itu tidak terbatas waktu. Kapanpun orang itu bisa mengakses sosmed, dia bisa menerima dakwah. Sekarang sebelum kita menutup pembelajaran ini, Bapak sudah membuat tes formatifnya. Silakan kalian buka klasurnya dan jawab ya. Nah, nanti akan tidak lanjut. Kalau andaikan nilai kalian kurang dari 70 atau 74, berarti kalian harus ada remedial. Kalau nilai kalian sudah semuanya atau sudah mencapai lewat dari 70, sudah dari KKM, bukan 70 ya, 74 kita ya, maka kalian akan ada pengayaan. Nah, gimana anak-anak semuanya? Jadi pengalaman belajar gimana tadi? Mau bikin project? Seru tidak? Seru. Asik? Asik. Tapi ada wawasan baru ya. Untuk pertemuan akan datang, kita akan membahas tentang elemen SPI, yaitu tentang apa? Tentang dakwah peran ulama di peran ulama Indonesia di dunia. Jadi pertemuan akan datang kita akan membahasnya itu ya. Semangat semuanya, semangat. Semoga kita bisa bertemu kembali di minggu depan dalam keadaan sehat walafiat. Baik, anak-anak semuanya, kita tutup pertemuan kali ini dengan sama-sama membaca kalimat hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita terima. Baik. Silakan.